Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu kisah dari Nabi Daud alaihissalam dan 100 istrinya, sebagai tanda bahwa dunia tidak pernah memuaskan hati manusia. Sahabat beriman rahimakumullah, meskipun bergelar seorang rasul, hal ini tidak menjadikan seorang nabi terlepas dari kemungkinan melakukan kekeliruan dalam hidupnya. Sebagai seorang makhluk, tidak ada yang mampu mencapai derajat kesempurnaan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh seorang rasul tidak mencerminkan dirinya sebagai pembawa risalah kerasulan, melainkan sebagai manusia biasa yang juga tidak luput dari kekhilafan. Peristiwa semacam ini seringkali terjadi untuk memberikan pelajaran yang berharga bagi umat Islam ataupun umat manusia secara umumnya. Salah satu kisah yang menceritakan teguran Allah kepada Nabi Daud alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Shad ayat 22-24. Nabi Daud selain sebagai seorang rasul, juga menjabat sebagai seorang raja pada masanya. Saat itu beliau telah mencapai kepemilikan istri, yaitu sejumlah 99 istri. Namun ia menginginkan untuk menggenapkan menjadi 100 dengan berusaha mengambil istri orang lain melalui cara yang kurang terpuji. Beliau diduga menjebak suami dari wanita tersebut dalam kondisi terdesak saat berperang dengan harapan suaminya gugur sebagai syahid. Rencana tersebut berhasil dan Nabi Daud alaihissalam akhirnya menikahi wanita itu sehingga istrinya genap menjadi 100. Karena tindakan yang tidak sesuai dengan keadilan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Daud alaihissalam melalui peristiwa yang melibatkan dua orang yang berselisih. Peristiwa ini dijelaskan secara rinci dalam surat Shad ayat 22 sampai dengan 24. Ayat tersebut memiliki terjemahan sebagai berikut. Ketika mereka masuk menemui Daud, dia dikejutkan karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut, kami berdua sedang berselisih. Sebagian kami berbuat aniaya kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami dengan hak. Janganlah menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus." Kemudian salah seorang berkata, "Sesungguhnya ini saudaraku. Dia mempunyai 99 ekor kambing betina, sedangkan aku mempunyai seekor saja." Lalu dia berkata, "Biarkan aku yang memeliharanya. Dia mengalahkanku dalam perdebatan." Kemudian Nabi Daud berkata, "Sungguh dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk digabungkan kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan sedikit sekali mereka itu." Nabi Daud meyakini
bahwa kami hanya mengujinya, maka dia memohon kepada Tuhannya berupa ampunan dan dia tersungkur jatuh serta bertaubat. Dalam tafsir Jalalain, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsir Jalalain menjelaskan secara rinci tafsir Quran surat Shad ayat 22 sampai dengan 24 tersebut. Dalam tafsir tersebut, keduanya menjelaskan bahwa dua orang yang berselisih dan datang kepada Nabi Daud alaihissalam sebenarnya adalah jelmaan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan teguran kepadanya. Mereka pun juga menafsirkan sebagai berikut. Dia Nabi Daud alaihissalam memiliki 99 istri. Kemudian menginginkan istri seorang laki-laki yang hanya memiliki satu istri. Akhirnya dia menikahi dan menggauli istri laki-laki tersebut. Dengan alasan itu, dua malaikat menjelma menjadi orang yang berselisih. Kemudian datang kepada Nabi Daud alaihissalam untuk memberikan sindiran sekaligus teguran atas apa yang telah ia lakukan. Kemudian dikatakan dalam ayat tersebut bahwa ketika ia datang, salah seorang dari yang berselisih berkata, "Sebagian kami berbuat aniaya kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami dengan hak. Janganlah menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus." Jadi kedua orang tersebut mendatangi Nabi Daud untuk meminta petunjuk atas apa yang sedang terjadi di antara keduanya. Mereka mengharapkan petunjuk dari masalah. Pada ayat selanjutnya, salah satu dari orang yang bersekutu tersebut berkata, "Sesungguhnya ini adalah saudaraku. Dia mempunyai 99 ekor kambing betina, sedangkan aku hanya memiliki seekor saja." Lalu dia berkata, "Biarkan aku yang memeliharanya." Kemudian dia mengalahkanku dalam perdebatan. Sahabat beriman rahimakumullah, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahwa pengakuan yang diutarakan oleh orang tersebut, "Sesungguhnya ini saudaraku," maksudnya adalah saudara dalam agama, bukan saudara kandung. Lalu perkataan selanjutnya, dia mempunyai 99 ekor kambing betina. Hal ini menggambarkan tentang 99 istri yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam. Kemudian orang tersebut kembali berkata, "Sedangkan aku hanya memiliki seekor saja." Lalu dia melanjutkan kronologi saudaranya yang ingin mengadopsi satu-satunya kambing yang dimilikinya. "Biarkan aku yang memelihara dia, mengalahkanku dalam perdebatan." Peristiwa tersebut seolah digambarkan sesuai dengan apa yang menjadi masa lalu dari Rasulullah Nabi Daud alaihissalam. Kemudian mendengarkan aduan dari orang tersebut, Nabi Daud memberikan nasihat. "Sungguh dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk digabungkan kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih, dan sedikit sekali di antara mereka yaitu orang-orang yang solih." Kemudian kedua malaikat itu naik ke langit dengan wujud aslinya, seolah orang laki-laki yang bertanya itu telah selesai dengan permasalahan sendiri. Sehingga dengan hal ini Nabi Daud alaihissalam menyadari apa yang telah terjadi. Sahabat beriman rahimakumullah, selain itu Al-Mahalli dan As-Suyuti melanjutkan penjelasannya bahwa dengan kejadian dua orang yang mendatanginya tersebut, Nabi Daud meyakini bahwa mereka berdua datang sebagai teguran atas cinta wanita yang dilakukannya sebelumnya.
Sehingga dengan hal ini dirinya memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan pada ayat tersebut. Sahabat beriman rahimakumullah, dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihissalam sedang melaksanakan sholat di dalam mihrabnya. Tiba-tiba saja ia melihat seorang wanita cantik dari jendela tempat ibadahnya. Wanita tersebut menarik perhatian hatinya. Nabi Daud alaihissalam kemudian mengirimkan seorang utusan untuk mencari tahu tentang wanita itu, termasuk siapa suaminya. Dari utusan tersebut diketahui bahwa wanita tersebut bersuamikan seorang pria bernama Uryah yang pada saat itu sedang berada di medan perang melawan musuh. Setelah mengetahui informasi tersebut, Nabi Daud alaihissalam menyusun sebuah siasat agar suami dari wanita itu terbunuh di medan perang. Beliau mengirimkan sekelompok pasukan tambahan dengan instruksi khusus untuk mendesak pasukan lawan. Strategi ini dirancang sedemikian rupa agar Uryah yang tergabung dalam pasukan tersebut berada dalam situasi yang paling berbahaya, sehingga peluangnya untuk selamat menjadi sangat kecil. Rencana ini berhasil. Kemudian Uryah terbunuh di medan perang dan Nabi Daud alaihissalam kemudian menikahi wanita yang sebelumnya menarik perhatiannya. Namun tindakan ini tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan mengundangkan teguran darinya. Teguran tersebut disampaikan melalui peristiwa dua orang yang berselisih sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Shad ayat 22 sampai 24. Kisah ini mengajarkan pelajaran penting tentang keadilan, tentang tanggung jawab, dan tentang penyesalan yang sangat mendalam. Sahabatku, sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tersebut menggambarkan bahwasanya kita harus berhati-hati, tidak boleh kita mengganggu hak orang lain. Segala bentuk ambisi keinginan kita harus diukur dengan aturan dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu aturan agama Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, tidak boleh merugikan satu di antara yang lain. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qali, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.